Bismillah. Yang ingin Anda tanyakan Ustadz, ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa seorang muslim dan muslim yang lainnya adalah saudara. Yang menjadi pertanyaan saya ialah bagaimana seorang muslim akan tetapi akidahnya berbeda. Mungkin seperti sebagian saudara kita yang akidahnya mungkin Asy'ari atau Maturidiyah. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal ini, terutama mereka adalah termasuk dari kerabat kita. Mungkin itu saja Ustaz. Syukran jazilan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi yang disebutkan itu hadits ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan ada juga di riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari di riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang muslim bagi seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya. Dan di dalam hadits An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi, itu bagaikan satu tubuh. Kalau mengeluh sebagian tubuhnya, maka yang lainnya merasakan dengan panas atau tidak bisa tidur. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam Islam, itu artinya dia punya hak-hak yang harus dijaga. Iya, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala min dhabihatina falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat dengan salat kita umat Islam, dia menghadap ke kiblat kita, makan dari sembelihan kita, maka untuknya apa yang merupakan hak kita umat Islam, dan terhadapnya apa yang merupakan kewajiban terhadap kita umat Islam. Itu keislaman, mengikat sebuah ikatan. Hanya saja seorang muslim yang jatuh di dalam kekeliruan, apakah kekeliruannya bersifat keyakinan atau kekeliruan dalam bentuk ucapan atau kekeliruan dalam bentuk perbuatan, maka kekeliruan tersebut itu diselesaikan atau diobati, diterapi, dihadapi sesuai dengan kadar dan kondisinya. Itu hukum-hukum banyak sekali di dalam agama, banyak rinciannya. Hanya saja kalau kekeliruannya dalam bentuk akidah, pemahaman, itu kekeliruan yang paling besar. Karena itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama bahwa orang yang keliru jatuh di dalam perbuatan bidah, menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu harus dihindari kekeliruannya. Bahkan terhadap orangnya pun kita dilarang duduk dengannya,
sebab khawatir bisa membahayakan agama kita. Bisa membahayakan agama kita. Dan itu dinukil oleh sejumlah ulama, kesepakatan, tidak ada silang pendapat. Tapi bukan artinya dia tidak ada hak sebagai seorang muslim. Ya, muslim itu tetap ada haknya. Apakah hak secara keseluruhan atau hak secara apa? Sebagiannya. Itu satu sudut ya, saya jelaskan poin-poin kedudukan hak-hak. Sudut lain terkait dengan masalah dakwah, interaksi. Sebab ini banyak terjadi di masa sekarang. Kita punya keluarga, orang-orang dekat, kadang menyandang, menganut hal-hal yang keliru. Ya, maka di posisi yang seperti ini, kewajiban kita yang pertama, kita berbekal dengan ilmu. Yang pertama. Sebab seorang itu kalau menghukum ini keliru, dia kan harus punya ilmu. Dari mana dia tahu orang keliru? Kalau dia tidak ada ilmu akan hal itu. Terus yang kedua, kita berbekal dengan hilm. Jangan tergesa-gesa. Disikapi sesuatu itu dengan bijaksana. Diberi untuk setiap penyakit obat sesuai dengan kadarnya. Kemudian yang ketiga, seorang berbekal dengan sikap lemah lembut. Berbekal dengan sikap lemah lembut, al-lin. Yang dikatakan tentang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Rabb engkau ya Nabi Muhammad, maka engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Andai kata kamu itu kasar dan keras hati, maka orang akan lari meninggalkanmu. Jadi Nabi Muhammad SAW orang yang membawa kebenaran dan orang yang paling fasih menjelaskan kebenaran, paling hebat di dalam menguraikan kekeliruan-kekeliruan. Tapi bersamaan dengan itu Allah perintah supaya apa? Berlemah lembut. Berlemah lembut itu kadar mencocoki banyak manusia, kebanyakan manusia. Baik, karena itu tiga hal ya perlu dihadirkan: lemah lembut, al-hilm, seorang tidak tergesa-gesa, diletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, dia berlemah lembut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.